Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran PPKN kelas 11. Semoga kalian semua sehat dan bergembira di rumah bersama keluarga. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini akan ditampilkan materi KD 3.3, yaitu tentang penggolongan hukum. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan penggolongan hukum. 2. Siswa dapat menjelaskan tata hukum nasional. 3. Siswa dapat menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan. Materi pertama, penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibedakan menjadi 9. Pertama, berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan luas berlakunya. Mari kita bahas yang pertama, yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5. Pertama, undang-undang, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh anggota DPR atau parlemen. Contoh, undang-undang tentang pemilu. Yang kedua, doktrin adalah pernyataan para ahli terkemuka di dunia. Contoh, Montesquieu mengungkapkan tentang teori trias politika. Berikutnya, kebiasaan. Kebiasaan adalah hukum tidak tertulis. Contohnya, hukum adat. Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim terdahulu. Dan yang berikutnya adalah traktat. Traktat hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya dibedakan menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Misalnya, hukum acara perdata. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Contoh, hukum acara pidana. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis adalah peraturan yang dapat kita lihat dan kita rasakan, sering kita ketahui. Contoh, undang-undang. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Contoh, hukum adat. Berdasarkan cara mempertahankannya dibedakan menjadi 2, yaitu hukum material, hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, dan hukum formal, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Berdasarkan waktu berlakunya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ius constitutum, yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh, Undang-Undang RI
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang. Berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional, hukum yang dibuat oleh suatu negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Contoh, hukum nasional Indonesia. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Contoh, hukum laut internasional. Berdasarkan kekuatan berlakunya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa. Artinya, aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Contoh, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang bersifat mengatur. Artinya, aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Contoh, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Yang kedua, hukum subjektif adalah hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Berdasarkan luas berlakunya, yaitu hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum, aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Contoh, undang-undang tentang pengadilan. Hukum khusus, aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Contoh, pengadilan untuk militer. Yang kedua, tata hukum nasional. Dibedakan menjadi dua, yaitu lahirnya tata hukum Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Lahirnya tata hukum Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan berdasarkan pada naskah proklamasi kemerdekaan. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu 1. UUD 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk penugasan pada materi ini, kerjakan tugas mandiri 3.2 buku cetak PPKN halaman 83 sampai 84. Kerjakan di kertas dan kumpulkan pada saat pengumpulan LKS. Terima kasih. Demikian anak-anak video pembelajaran materi PPKN kelas 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
Tuhan memberkati.